bersyukur Engkau memberkati kami, menguduskan kami, Engkau berikan firman kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan
Yesus, kami siap untuk menerima firman-Mu. Yang siap katakan amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Semua sehat? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pujian mengajak kita setiap ucapan, perbuatan, lalu apa? Ya, setiap ucapan, perbuatan aku nyatakan engkau ada. Di mana? Di mana? Di sana apa di sini? Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, berapa hari yang lalu ada seorang teman katakan begini. Nah, anak saya bertanya, Pak, Tuhan ada di mana? Lalu bapaknya jawab, Tuhan ada di mana-mana. Salah, Pak. Loh, di mana? Tuhan itu ada di hati. Nah, saudara, kita memberikan satu statement kepada anak-anak kita. Yang pertama, Tuhan ada di dalam hati kita. Ya, karena Tuhan berkehendak. Kalau Tuhan tidak berkehendak, ya gak pernah terjadi. Betul gak? Dengan kuasa rohnya, dia ada di dalam hati kita. Tapi kemahadiran Allah itu, dia menguasai seluruh alam semesta. Kita bisa mengatakan dia ada di mana saja, dia berkehendak. Nah, jadi Allah tidak ada di mana-mana, tetapi Allah menguasai seluruh alam semesta. Kalau dikatakan Allah di mana-mana, seakan-akan banyak. Seakan-akan Allah itu banyak, lebih dari satu. Ya, Allah kita itu hanya satu, satu-satunya Allah. Di mana dia? Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bingung kan? Kristen itu bingung nih. Jari Allah di dalam Yesus Kristus, jari anak Allah di dalam hati, jari Allah di surga, Allah di mana-mana. Ya dia mau kemana saja suka-suka dong. Lo betul gak? Allah itu mau di mana saja ya suka-suka. Itu sukanya Allah. Gak ada yang protes. Nah, kalau saya di mana-mana sesuka hati saya, ada yang protes. Siapa? Apa? Coba kalau pas Tio waktu itu belum jadi suaminya Ibu Stio, dia mau pulang kapan saja, mau di mana saja suka-suka. Sekarang jangan lama-lama ya Pak. Betul Bu? Jangan malam-malam ya Pak. Nah gitu. Nah saudara, lurus apa bener? Lurus apa bener? Nah, Bapak Ibu Saudara, kemahadiran Allah di dalam Yesus Kristus itu Bapak Ibu Saudara. Yang saya paling suka begini Saudara, dalam lembah kekelaman pun Dia menyertai kita. Istri saudara berani menyertai dalam lembah kekelaman? Suami saudara berani menyertai dalam lembah kekelaman? Putra-putri panjenengan berani menyertai dalam lembah kekelaman? Tidak akan pernah. Tapi Bapakku yang di surga, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, Engkau besertaku. Jadi gak ada kata pesimis saudara, gak ada kata tidak. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyertaiku. Firman Tuhan
pagi hari ini bertemakan tabah. T-A-B-A-H. Gampang apa angel? Gampang didengar. 2 Korintus pasal 5 ayat 6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, penulis mengatakan dengan jelas, maka oleh karena itu hati kami tabah, hati kami senantiasa, bukan hanya sekedar tabah, tapi senantiasa. Kata senantiasa itu berarti setiap nafasku. Halo? Senantiasa tabah. Kenapa aku harus tabah? Karena aku masih bernapas. Banyak kan? Selagi kita masih bernapas, kita masih tabah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak tabah. Tidak usah tabah kalau kita sudah tidak. Ya. Tidak usah bernapas kalau kita sudah tidak tabah. Ya. Banyak kan orang karena tidak tabah, akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan caranya sendiri. Nah, tetapi Paulus mengatakan, kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Artinya masih jauh dari Tuhan itu artinya masih berada di atas bumi, belum ada di surga. Jadi selama masih berada di atas bumi ini, kita harus senantiasa tabah. Amin. Iya. Senantiasa tabah. Apa yang membuat Paulus tabah? Nah, mari kita belajar. Kita ke belakang. Ke depan, bukan ke belakang, ke depan ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Ya, Om Didi bisa bantu membacakan. 2 Korintus 4 ayat 7. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 dan 9. Tetapi harta ini kami punyai dalam hujanan tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin. Saudara, ada kekuatan yang melimpah-limpah yang datang dari mana? Dari Allah. Jadi Allah tahu keterbatasan, ketidakmampuan seseorang. Nah, tetapi dari keterbatasan dan ketidakmampuan itu, dia terus melangkah, berjalan maju dengan pasti. Ada kekuatan yang Allah berikan. Bukan satu tetes, bukan satu ciduk, bukan satu gayung, bukan satu ember, tetapi Alkitab mengatakan apa? Ada kekuatan yang melimpah-limpah, dan itu datangnya dari Allah.
Jadi orang percaya, orang beriman tidak ada alasan untuk berhenti tidak melakukan apa yang harus kita lakukan. Tidak ada alasan. Ya, saya dulu sering bilang sama Pak Yesus, apa yang sudah jenengan tetapkan, kerjakan, lakukan. Kalau pujian itu sudah dipersiapkan, lakukan. Ajak latihan sampai bisa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa. Selagi masih ada kesempatan untuk berlatih. Saudara. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya satu ketetapan, tidak punya satu komitmen yang jelas. Wah, jangan ini Pak, ganti yang ini Pak. Ya, bingung. Betul nggak? Jadi seorang leader, saudara, itu harus punya satu ketetapan. Saudara, kalau belum bisa, latih sampai bisa. Dalam segala hal, bukan hanya pujian. Termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam menjalani hidup ini, Bapak Ibu Saudara, tidak semua bisa. Ya. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan, orang yang mendengar firman-Ku dan melakukannya, dia seperti apa? Seperti rumah yang didirikan di atas batu. Ketika datang hujan, kenapa? Ya. Ketika datang hujan, banjir, angin, rumahnya tetap. Yang kedua, yang mendengar tetapi tidak melakukan, seperti orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas. Resa bodoh-bodohnya orang di dunia tidak akan pernah mendirikan rumah di atas pasir, walaupun pasir itu bagus. Ketika hujan datang, hujan turun, banjir datang, angin melanda, rumah itu rubuh dan sangat hebat kerusakannya. Masalahnya sama gak? Yang mendirikan rumah di atas pasir juga masalahnya sama. Yang mendirikan di atas batu juga sama. Tetapi terjadinya, akibatnya, dampaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang namanya kehidupan rumah tangga, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah anak-anak, rata-rata hampir-hampir sama. Betul nggak? Beda tipis lah, beda tipis. Nah, lalu apa yang menyebabkan kadangkala kita stres? Siapa yang pernah stres menghadapi anak? Oh, cuma satu, termasuk saya. Ya. Saudara, kenapa? Karena sedang tidak melakukan firman. Suka atau tidak suka, saya ngomong. Karena sedang tidak melakukan firman. Tapi ketika kita sedang melakukan firman, kita hidup di dalam firman, kita meyakini 100% bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin, pasti, maka kita tidak akan stres. Setuju atau tidak setuju? Itu peristiwa yang dialami oleh setiap manusia. Menghadapi masalah ekonomi, masalah pekerjaan, semua sama. Masalahnya di mana? Ketika kita tidak hidup di dalam, siapapun orangnya.
Termasuk yang betul ya? Ini manusia apa bukan? Manusia ini, bukan robot ini. Jijirin masih sakit. Dikata-katain yang tidak enak juga masih tersinggung. Jangan dibilang tidak tersinggung. Saya gampang tersinggung, saya gampang marah. Tanya saja sama Bu Lukas. Kalau saudara mau tahu kelemahan-kelemahan saya, tanya saja sama Bu Lukas. Dia yang lebih tahu kejelekan saya, kelemahan saya. Tanya aja sama Bu Lukas. Jadi saudara, kalau saudara belum jelas tentang kejelekan saya, tentang sifat saya, karakter jelek saya, tanya Bu Lukas. Tapi kalau sudah jelas, ya syukurlah. Saya orangnya open. Ya inilah diri saya. Ya. Tetapi saya mau belajar. Kita mau belajar bersama-sama. Bahwa kita mau senantiasa belajar tabah. Ya. Tabah itu bukan bin salah bin, saudara. Tabah itu juga perlu belajar. Penguasaan diri juga perlu belajar. Apa yang ada di atas bumi dalam setiap kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang namanya bim salah bim jadi dengan sendirinya. Tidak. Semua butuh proses, semua butuh waktu. Jadi di dunia ini tidak ada satupun yang bim salah bim. Semua ada jangka waktunya. Hizkia untuk naik level bisa melihat bahwa yang menyertai Hizkia itu lebih banyak daripada musuhnya. Padahal musuhnya itu berapa, saudara? Musuhnya itu ada dari Amon, ada dari Asyur, dan orang-orang yang gagah perkasa. Semua rakyatnya sudah ketakutan. Orang-orang pahlawan-pahlawan sudah ketakutan. Tapi ketika Hizkia berdoa bersama-sama dengan Nabi Yesaya melihat satu pasukan surga itu jauh lebih besar daripada musuh yang mereka hadapi. Dari mana dia bisa melihat? Dengan ini? Enggak. Dengan hati. Dia melihat dengan mata hati. Hati ini ada matanya, saudara. Ya, dengan mata hati. Dan ketika dia berdoa, Tuhan, lihat ini musuh-musuh yang menista Engkau. Alkitab mengatakan Hizkia membangun menara, membangun tembok, membuat lembing, membuat perisai, dan semuanya ini dia lakukan dengan sekuat tenaga. Membangun menara artinya adalah berjaga-jaga. Membangun tembok artinya mempersiapkan waktu doa khusus. Ada doa khusus, ada doa setiap saat. Doa setiap saat saudara bisa berdoa sambil bekerja, sambil berjalan. Saudara bisa berdoa, namanya berdoa setiap saat. Tapi doa khusus, saudara nggak bisa doa sambil berjalan, mengatakan doa khusus nggak bisa. Harus ada waktu khusus untuk berdoa, sujud, menyembah di bawah kaki Tuhan. Sesibuk apapun, sesulit apapun, seberat apapun hidup ini, saudara punya waktu khusus buat Tuhan. Tuhan mengatakan begini dengan murid-muridnya. Ketika berada di Taman Getsemani berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Artinya Tuhan minta waktu 1 jam saja
di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran, 1 jam saja. Lah kalau di tengah-tengah lenggang bagaimana? Mana lebih banyak berdoa, di tengah-tengah lenggang atau di tengah-tengah masalah? Tengah lenggang atau tengah masalah? Tengah masalah, itu sebabnya orang Kristen banyak dikasih banyak masalah. Supaya apa? Supaya berdoa khusus. Sebab kalau lenggang terus, doanya sewaktu-waktu. Doanya kalau ada waktu. Itu orang Kristen. Saya katakan orang Kristen di mana-mana sama. Dan itu titik kelemahan orang Kristen. Beda dengan orang lain. Orang yang selalu buat waktu khusus. Ya, agama lain buat waktu khusus. Tapi orang Kristen kalau ada waktu, 80% orang Kristen berdoa kalau ada waktu. Saudara, apakah itu Kristen yang sehat? Tidak. Kristen yang sehat harus punya waktu khusus untuk doa buat Tuhan. Orang Kristen yang sehat harus punya waktu setiap saat untuk berdoa. Bukan sewaktu-waktu dan bukan kalau ada waktu. Saudara, dan itu yang membuat Rasul Paulus tabah untuk menghadapi masalah. Baca selanjutnya. Ayat yang ke-8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Pernah dihempaskan, saudara? Belum kan? Mungkin kita mengalami aniaya, banyak aniaya secara jiwa. Ya. Belum. Ya. Di dalam dikatakan dalam segala hal kami ditindas. Siapa yang menindas? Biasanya yang menindas orang yang bagaimana? Orang yang merasa dirinya lebih kuat, merasa dirinya lebih hebat. Tetapi Alkitab mengatakan tidak terjepit, tidak habis akal. Kami habis akal namun tidak putus asa. Paulus menghadapi orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, orang barbar, dan jemaat sendiri. Jadi yang rewel itu bukan hanya keluarganya, jemaat juga kadang rewel. Ya, bukan hanya anak kecil, orang gede pun juga bisa rewel. Ya, jemaat di Korintus itu banyak yang rewel, saudara. Kalau di sini kan enggak. Amin. Puji Tuhan. Banyak jemaat di Korintus itu banyak yang rewel, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab mengatakan ada satu kekuatan yang dialirkan ketika Paulus dikatakan terjepit, tidak terjepit, ya. Dalam segala hal kami ditindas, dalam segala hal, saudara. Di semua pekerjaannya, semua pemberitaannya, semua usahanya diteror, ditindas. Diusahakan bagaimana supaya gagal, diusahakan bagaimana supaya bangkrut, diusahakan bagaimana supaya tidak jalan. Tapi Paulus, saudara, tetap tabah. Jangan dipikir
Oh, Paulus, zaman Paulus itu happy, enak, memberitakan firman gampang. Siapa bilang? Memberitakan firman belum selesai sudah diseret keluar, digebuki, dipukuli. Siapa yang gebuki? Jemaat. Dan kenapa? Karena merasa tersinggung, merasa sakit hati, marah. Nah, kalau saudara tersinggung paling-paling seminggu orang ibadah kan gitu. Tapi di sini nggak ada kak ya. Ya, di sini baik-baik semua. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sampai di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, kami senantiasa, apa saudara? Membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya hidup Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara, membawa kematian Yesus. Di dalam Galatia dikatakan pasal 2 ayat 20, adapun hidupku ini bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan yang aku hidupi itu adalah hidup karena iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, jadi yang hidup di dalam kekristenan itu adalah Kristus. Yang terakhir itu udah plong. Pasal 5, kembali kepada pasal 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini saudara, bukan karena melihat dengan mata jasmani ini, tapi karena percaya bahwa apa yang Dia janjikan buatku dan buat saudara adalah pasti. Bukan mudah-mudahan saudara, tapi pasti. Lah, kepastian itu yang memastikan siapa? Yang memastikan ya saudara dan saya sendiri. Apakah saya meyakini, memastikan bahwa Allah pasti menggenapi janjinya? Yang bisa memastikan adalah saya, buat saya. Yang bisa memastikan janji Tuhan buat saudara adalah saudara sendiri, bukan orang lain. Kalau saudara belum bisa memastikan, belum bisa meyakinkan, ya tidak akan pernah terjadi. Mungkin bisa melihat orang lain ditolong, bisa melihat orang lain mengalami mujizat, tapi kita hanya melihat. Kenapa? Karena tidak percaya. Saudara, hidup karena percaya. Alasannya apa? Apa yang membuat alasan Paulus hidup kami bukan karena melihat, tapi karena percaya? Pasal 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Itu alasannya. Jadi kekristenan itu Bapak Ibu Saudara, yang menjadi standar, menjadi dasar terkuat adalah kekekalan. Hidup kekal. Yang ada di bumi ini tidak ada satupun yang kekal. Paulus tidak ada yang dibanggakan di bumi ini. Dikatakan dalam suratan Filipi, yang dahulu merupakan keuntungan
sekarang ku anggap rugi, bahkan anggap sampah. Untuk apa? Untuk memperoleh Kristus. Karena kemuliaan Kristus itu lebih dari semua yang ada di dalam dunia ini. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, mungkin saudara menderita, sengsara, mengalami banyak masalah, mengalami banyak kesulitan, mengalami banyak problem. Saya yakin belum seberat yang dialami oleh Paulus. Oleh sebab itu, mari kita berdiri bersama-sama, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tanda mujizat. Kita nyanyikan pujian ini bukan melihat teks, tapi mari kita resapi dengan sungguh-sungguh. Hidupku menggenapi firman. Kita mau menjadi penggenap firman Tuhan. Kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Hidupku, haleluya. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku. Di dalamku, jadi bukit kebesaranku. Menguduskan dan memberkati menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, memberkati dengan limpahnya dengan segala pekerjaan usahanya, apapun yang mereka pegang dengan tangannya, dengan segala pergumulan, kerinduan dan cita-cita yang menjadi sumber jawaban bagi setiap masalah kami. Sebab Engkau Allah kami, yang kami percaya, yang kami andalkan, dan yang kami harapkan. Terima kasih Bapa di surga, berkati menguduskan anak-anak-Mu yang telah membawa perpuluhan kepadamu Bapa. Kuduskan, berkati dengan limpahnya untuk membukakan tingkat-tingkat langit, untuk mencukupkan dengan segala keperluannya
Dan Engkau juga menghardik semua belalang-belalang, belalang pengering, belalang pindah, dan belalang pelompat yang tidak dihabisi hasil pekerjaan kami. Tapi kami boleh mengumpulkan harta kami di surga, supaya di mana harta kami berada, di situ pun hati kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada kita akan berdoa buat beberapa saudara kita yang sakit, baik di rumah sakit maupun di karantina, di rumah sakit maupun di rumah. Kita doakan, kita sehati saudara-saudara kita yang sakit. Haleluya. Ajaib Tuhan, Engkau Allahku yang ajaib. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami menaikkan syukur kehadirat Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Segala perbuatan-Mu ajaib. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan saudara-saudara kami yang sakit. Bu Slamet Sumini yang kakinya masih dirasakan sakit, belum bisa dipakai untuk aktivitas. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan menguduskan, Tuhan memberkati, Tuhan menjamah, dan Tuhan memulihkan dengan kuasa bilur-bilur-Mu Bapa. Dengan janji firman-Mu, orang percaya akan tetap sehat walaupun usia sudah lanjut. Kami berdoa buat beberapa anak-anak-Mu yang lain yang tidak kami sebutkan. Mereka yang sakit di rumah sakit, yang sakit di rumah, bahkan mungkin yang mereka saudara kami yang di karantina, Saudara Theophilus Arisandi, Tuhan tolong, dan beberapa anak-anak-Mu yang lain. Tangan kuasa-Mu menjamah, memulihkan, dan menyembuhkan dengan kuasa bilur-bilur-Mu sampai hari ini dan seterusnya. Kuasa bilur-Mu mampu menyembuhkan segala penyakit, apapun bentuk penyakitnya, disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Berikan roh penghiburan, sukacita, damai sejahtera buat anak-anak-Mu yang di karantina. Mereka tetap bersukacita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang di luar kota, baik yang ada di Semarang, baik yang ada di Jakarta, di Cirebon, di Batam, di Thailand, di Jakarta. Tuhan lindungi, berkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Yang di Solo, yang di Kudus, berkati mereka. Kami berdoa buat saudara kami ada di luar kota, di luar pulau, di daerah pedalaman-pedalaman. Tuhan memberkati mereka. Yang terkena korban banjir, Tuhan memberkati. Mereka kehilangan keluarganya, berikan penghiburan. Yang korban karena bencana, korban karena kecelakaan, baik korban kecelakaan darat, laut, udara, Tuhan tolong mereka, berikan penghiburan, berikan kekuatan keluarganya. Tangan kuasa-Mu menolong, menjamah, dan memulihkan, memberkati mereka. Berkati pemerintahan kami, bangsa negara kami,
di pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, pemerintahan kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat pusat. Berikan hikmat-Mu untuk membawa Indonesia ini ke arah yang jauh lebih maju, setingkat lebih tinggi dari bangsa lain. Bangsa Indonesia adalah umat ketebusan-Mu, umat pilihan-Mu. Di antara segala bangsa ada di bumi Indonesia ini, segala suku, bangsa, dan bahasa, dan kaum ada di Indonesia ini. Kau memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara, mari kita katakan kita bersama-sama. Allah menghadapkan wajahnya, kasih sayangnya, anugerah pertolongannya, rahmatnya kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati rumah tangga saudara, hidup nikah saudara, pekerjaan saudara, belajar saudara, cita-cita saudara, kesehatan saudara diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat, tentram, damai sejahtera, sukacita, ketentraman dan ketenangan bersama-sama dengan Tuhan Yesus mulai sekarang sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua menyertai kita semua. Yang diberkati katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.